konseling individual atau sudah pernah sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah. Jadi ini pertama kalinya? Iya. Apakah Mbak Lia merasa gugup? Sedikit gugup. Diraskan saja ya Mbak, karena mungkin ini baru pertama kali. Apakah Mbak Lia juga udah tahu apa itu konseling individual? Belum. Kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Boleh. Jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, di sini konteksnya yaitu konselor, dan konselornya di sini yaitu saya kepada klien atau konseli. Nah, konseli di sini yaitu Mbak Lia untuk pengentasan masalah pribadi yang dialami oleh Mbak Lia tersebut. Nah, selain tadi ada juga asas-asas nih yang perlu Mbak Lia ketahui tentang konseling individual. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Lia itu nggak perlu takut ya untuk memberikan informasi ataupun data-data, karena kami ini sebagai konselor wajib sekali untuk merahasiakan apa yang diungkapkan oleh Mbak Lia dan tidak boleh diberitahukan kepada siapapun tanpa terkecuali. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Mbak Lia sudah sukarela datang ke sini kan? Iya, sudah. Tidak ada paksaan dari siapapun? Tidak. Nah, baik, dengan Mbak Lia dengan sukarela, maka saya pun sudah sangat sukarela untuk membantu Mbak Lia ini. Lalu yang ketiga yaitu asas kekinian, artinya masalah yang Mbak Lia hadapi maupun dulu ataupun sekarang harus diselesaikan justru akhir juga. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Lia itu nggak perlu takut akan diinformasikan atau disebarkan segala informasi yang Mbak Lia katakan, karena kami ini sebagai konselor memegang teguh asas kerahasiaan. Nah, dan yang terakhir itu asas kemandirian. Jadi tujuan dari konseling individual itu yaitu memandirikan konseli, artinya tetap tujuan ataupun akhirnya keputusannya itu tetap ada di klien atau di Mbak Lia. Kami sebagai konselor ini hanya membantu agar Mbak Lia dapat memutuskan keputusan yang tepat. Baik, apakah Mbak Lia sudah mengerti? Sudah ada gambaran ya tentang konseling individual? Iya, sudah. Kalau begitu kita bisa mulai sesinya. Boleh. Baik, sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa dulu agar sesi konseling ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dengan sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, silahkan Mbak Lia ceritakan apa yang menjadi kendala Mbak Lia saat ini. Jadi saya tuh ngerasa kesulitan di sekolah, terutama dengan pelajaran, dan nilai saya belakangan ini turun, dan itu membuat saya tuh takut gitu. Saya takut orang tua saya tuh kecewa, kayak gitu. Baik, jadi Mbak Lia ini sedang mengalami kesulitan yang berat ya. Kalau saya boleh tahu secara detail apa sih nih pelajaran yang membuat Mbak Lia merasa kesulitan? Pelajaran yang membuat saya kesulitan itu tuh ada matematika sama fisika, karena penjelasannya itu kayak cepat gitu, dan saya tuh sering gak bisa ngikutin pelajarannya, dan rasanya tertinggal jauh gitu oleh teman-teman. Kalau Mbak Lia merasa tertinggal, apakah Mbak Lia ini pernah bertanya kepada guru atau teman yang sudah paham? Biasanya saya diam saja karena takut dianggap bodoh oleh teman-teman. Baik, jadi Mbak Lia memutuskan untuk diam saja ya. Kalau soal ekspektasi orang tua, apakah ada pengaruh juga dari lingkungan rumah atau lingkungan sekitar? Kalau di rumah sih tidak terlalu ada masalah besar, tapi saya merasa orang tua saya punya ekspektasi tinggi gitu terhadap saya. Mereka tuh ingin saya jadi yang terbaik itulah, dan itu membuat saya tertekan. Baik, jadi Mbak Lia ini sedang mengalami tantangan di nilai akademik dan juga ekspektasi untuk pemenuhan harapan orang tua. Iya,
saya merasa gagal kalau nilai saya tuh turun gitu. Kalau boleh saya tahu, Mbak Lia biasanya sepulang sekolah itu kemana? Apa langsung pulang ke rumah? Saya biasanya kalau pulang sekolah itu pulang sekolah langsung ke rumah. Terus apakah Mbak Lia ini pernah mengulas pelajaran atau tadi seperti mata kuliah, mata pelajaran matematika ataupun fisika? Enggak sih. Mbak Lia harus memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Lia ya, agar nilainya tinggi. Iya betul. Bagaimana kalau Mbak Lia itu membuat jadwal belajar agar Mbak Lia ini dapat meningkatkan nilai dari pelajaran tadi? Boleh. Sebelumnya Mbak Lia ini pernah kayak melatih dengan soal-soal atau tidak pernah? Pernah. Pernah. Kalau begitu mungkin bagaimana kita mengatur nih Mbak Lia, kita buat jadwal belajar setelah pulang sekolah. Boleh. Kalau pulang sekolah biasanya Mbak Lia langsung tidur apa tidak, atau main HP dulu apa gimana? Saya biasanya main HP dulu dan kalau itu nanti kecapean nanti saya ketiduran. Apa Mbak Lia ini bisa terjadwalkan main HP-nya, apa cuma langsung main terus tidak terjadwal gitu? Kayaknya nggak terjadwal deh. Nah, gimana kalau kita membuat jadwal dari proses belajar dan juga main HP Mbak Lia ini? Boleh. Jadi Mbak Lia setelah pulang sekolah itu tidur 1 jam dan juga langsung belajar satu pembahasan, dan baru Mbak Lia baru bisa main HP. Apakah seperti itu bagus menurut Mbak Lia? Bagus. Kalau soal ekspektasi orang tua, kalau Mbak Lia apakah di rumah tuh merasa tertekan atau tidak? Lumayan tertekan. Kalau biasanya saat tertekan Mbak Lia itu melakukan apa? Biasanya saya melakukan kegiatan seperti berenang, lalu mencari makanan gitu, kayak jajan. Kalau seperti itu berarti Mbak Lia harus dijadwalkan ya belajarnya. Dan juga apakah Mbak Lia ini punya teman yang bisa paham mengenai pembelajaran matematika dan fisika? Kayaknya sih punya. Bagaimana kalau Mbak Lia itu belajar sama dia? Apakah Mbak Lia sering belajar bersama? Kayaknya enggak deh, soalnya kan beda kelas dan beda. Mungkin tidak sama ya? Iya. Kalau begitu mungkin Mbak Lia boleh nih ngontak temennya yang sudah paham buat nanya-nanya nih apa yang Mbak Lia nggak paham, bisa biar ada sedikit gambaran nih, karena mungkin Mbak Lia punya target sendiri ya untuk nilai fisika dan matematikanya. Iya punya. Berapa kalau boleh tahu? Sekitar 90 sampai 100 lah. Kalau sekarang nilai fisika dan matematikanya di bawah berapa? Kalau sekarang tuh paling 80 sampai 85. Berarti Mbak Lia sekarang kan bingung ya bagaimana cara biar nilainya itu bisa sesuai ekspektasi Mbak Lia. Nah, kalau yang tadi yang saya katakan dengan belajar tadi ya sepulang sekolah dan juga bermain bersama teman yang sudah paham, apakah Mbak Lia setuju? Setuju aja. Atau Mbak Lia ada hal lain yang kurang setuju? Enggak sih. Berarti Mbak Lia bisa ya untuk mungkin besok dimulai dibuat jadwal. Kalau boleh tahu apakah Mbak Lia sudah punya jadwal sendiri? Sebenarnya sudah punya, tapi masih belum dilaksanakan gitu. Kalau begitu, apakah Mbak yakin dengan tadi yang saya katakan untuk belajar sepulang sekolah dan juga belajar bersama teman? Yakin-yakin aja. Kalau begitu,
besok mungkin boleh bisa dipraktekkan ya. Ya, Dan apa itu menjawab kebingungan Mbak Lia? sedikit menjawab. Dan untuk menjaga ketenangan ya, karena Mbak Lia sering tertekan, Mbak Lia tadi kan sering berenang ya. Ya, Nah itu bagus sih. Jadi Mbak Lia harus terus belajar juga ya. Tapi mungkin hasil dari tujuan ini tuh tidak langsung terlihat ya, mungkin harus seminggu, 2 minggu. Jadi mungkin kita bisa adain pertemuan lagi sehabis konseling ini. boleh. Kira-kira kapan ya kita ketemu lagi? Buat mengevaluasi ini apa yang kurang. Minggu depan juga bisa. Kalau begitu berarti Mbak Lia siap ya untuk mengatur jadwalnya dimulai dari besok. Boleh. Dan, Siap. dan kita evaluasi lagi di minggu depan ya, di hari Senin berarti. Ya, Pukul berapa? jam 1 siang. Baik, mungkin bagaimana Mbak Lia? Apakah Mbak Lia sudah puas? Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu, apakah mau langsung pulang atau mau kemana terlebih dahulu? Saya mau cari makan dulu sih. Iya baik, kalau begitu mari saya antar ya. Terima kasih ya.